Kandungan multivitamin apa sih yang dapat meningkatkan imun saat berpuasa? Halo, kembali lagi dengan saya Apoteker Andre di acara SBS Sehat bersama Sahabat Online. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang pertama, teman-teman dapat memakan makanan yang bergizi. Yang kedua, menjaga pola tidur agar tetap fit ke depannya. Yang ketiga adalah diimbangi dengan meminum multivitamin. Berikut adalah kandungan multivitamin yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh atau imun selama berpuasa. Plus, teman-teman dapat bonus manfaat lainnya loh. Vitamin C berperan sebagai pelindung tubuh teman-teman dari agen penyakit atau penyakit yang akan menyerang tubuh teman-teman. Vitamin E itu bagus banget buat kulit teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang rajin skincare nih juga bisa menambahkan dalam skincare rutinnya tuh meminum vitamin E atau multivitamin dengan kandungan vitamin E yang tinggi. Vitamin B kompleks yang mempunyai fungsi memenuhi kebutuhan energi teman-teman selama berpuasa. Serta ada zinc. Selain untuk melindungi tubuh dari penyakit, zinc juga bagus untuk sistem pencernaan tubuh kita ya teman-teman. Nah, jadi beberapa vitamin seperti multivitamin itu mempunyai banyak kandungan seperti vitamin A, B, C, D, E, zinc, dan asam folat. Tapi berbagai produk itu mempunyai kandungan yang berbeda-beda teman-teman ya. Jadi diusahakan teman-teman untuk memilih sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman butuhkan. Nah, tadi teman-teman sudah melihat penjelasan singkat mengenai multivitamin yang dibutuhkan saat berpuasa. Nah, teman-teman sebelum membeli suatu produk atau multivitamin, wajib ya untuk mengecek tanggal kadaluarsa produk yang akan teman-teman beli. Bagi teman-teman yang ingin konsultasi ke apoteker, bisa melalui Sahabat Online yang ada kontaknya di akhir video ya. Terima kasih teman-teman, selalu jaga kesehatan, salam sehat. Emang benar ya kalau kita mandi malam itu dapat menyebabkan rematik? Yuk simak penjelasan singkatnya. Kembali lagi di SBS Sehat bersama Sahabat Online dengan saya Apoteker Dita. Rematik adalah penyakit autoimun di mana penyakit ini menyerang persendian dan bagian di sekitar sendi, serta dapat mempengaruhi pada bagian tubuh lainnya seperti pada kulit dan pada paru. Ada faktor internal dan faktor eksternal yang dapat menyebabkan rematik. Seperti faktor internal itu contohnya itu dari genetika. Sedangkan untuk faktor eksternal sangat banyak, terutama dari lingkungan. Contohnya tuh asap rokok, debu, dan mikroba tertentu yang biasa kita hirup melalui udara. Perlu sahabat ketahui kalau ternyata mandi malam itu tidak menyebabkan rematik. Sedangkan masyarakat Indonesia itu lebih mengenal bahwa rematik ini disebabkan oleh karena kita mandi malam. Namun mandi malam dengan air yang dingin dan udara yang dingin salah satu penyebab yang dapat menyebabkan peradangan pada sendi sehingga sendi kita terasa nyeri. Dan jika secara terus-menerus kita lakukan akan menyebabkan rematik. Jadi bagi sahabat yang biasanya mandi malam dengan air dingin disarankan untuk dapat mengganti air dinginnya menjadi air hangat. Jadi dapat disimpulkan kalau rematik itu tidak disebabkan karena kita mandi malam ya sahabat online, dan itu adalah mitos. Nah sahabat online, itu dia penjelasan singkat mengenai penyebab dari rematik. Sahabat dapat berkonsultasi dengan apoteker untuk info lebih lengkapnya ya sahabat online. Terima kasih dan salam sehat. Bye-bye. Apakah sahabat tahu kalau misalnya vitamin D itu ternyata penting loh untuk kesehatan rambut? Yuk simak penjelasannya. Halo, kembali lagi di SBS Sehat bersama Sahabat Online dengan saya Apoteker Dita. Seperti yang sahabat tahu, kalau kerontokan itu nggak cuma terjadi pada wanita, tapi juga pada pria. Dan salah satunya itu bisa menyebabkan ke emosional seseorang juga. Banyak faktor yang disebabkan dari kerontokan, misalnya dari genetika, ada juga yang dari stres, ada juga dari pola makan. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa saat kita kekurangan vitamin D itu akan menyebabkan terjadinya kerontokan rambut. Sehingga sangat penting untuk kita tahu bahwa peranan dari vitamin D untuk mengurangi kerontokan rambut itu sangat penting. Dan vitamin D sendiri itu bagus untuk meningkatkan kualitas hidup. Vitamin D sendiri tidak hanya bagus untuk
mencegah kerontokan rambut, tetapi juga bagus untuk menjaga proses dari pertumbuhan rambut. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa vitamin D memiliki banyak manfaat dalam menjaga dan memelihara folikel rambut, seperti dari regenerasi sel dan pertumbuhan rambut itu sendiri. Nah, tadi itu adalah penjelasan pentingnya vitamin D untuk kesehatan rambut ya sahabat online. Juga bisa berkonsultasi kepada apoteker untuk info lebih lengkapnya. Jaga kesehatan selama berpuasa ya sahabat online. Terima kasih dan salam sehat. Teman-teman pernah ngerasain perut kembung, nyeri ulu hati, bahkan ngerasain mual dan muntah? Tadi adalah ciri-ciri jika teman-teman terkena penyakit MAH. Halo teman-teman, dengan saya Apoteker Andre kembali lagi di SBS Sehat bersama Sahabat Online. Penyakit MAH atau yang sering disebut dengan gastritis adalah penyakit yang terjadinya peradangan pada mukosa lambung yang diakibatkan oleh iritasi dan ketidakstabilan pola makan. Seperti makan teman-teman sering telat atau makan yang terlalu banyak serta banyak sekali mengonsumsi makanan yang pedas. Mekanisme penyakit MAH terjadi ketika otot kerongkongan bagian bawah atau disebut dengan LES melemah. Otot ini seharusnya berkontraksi dan menutup saluran ke kerongkongan setelah makanan turun ke lambung. Bila otot ini lemah, kerongkongan akan tetap terbuka dan asam lambung akan naik kembali ke kerongkongan. Nah, jadi bagi teman-teman nih, kalau misalnya penyakit MAH ini dia menyerang di segala usia, baik muda maupun dewasa. Dan juga penyakit MAH ini bisa datang jika teman-teman telat makan atau tidak pernah mengatur pola makan yang baik dan benar. Dan penyakit MAH ini bisa menyerang orang-orang yang stres, bahkan yang suka kecanduan meminum kopi. Jadi bagi teman-teman yang punya MAH ataupun penyakit yang berhubungan dengan lambung, itu diharapkan untuk tidak terlalu banyak minum kopi dan menghindari stres. Nah, biasanya teman-teman yang terkena MAH akan merasakan gejala. Yang pertama akan merasakan gejala nyeri di ulu hati. Yang kedua adalah merasa perutnya kembung, terus ada rasa tidak nyaman, dan yang ketiga mungkin bisa mual dan muntah teman-teman. Baik, untuk pencegahannya yang bisa teman-teman lakukan adalah yang pertama, mengatur pola makan secara rutin. Jadi teman-teman tidak boleh terlambat untuk makan, terus tidak boleh banyak mengkonsumsi makanan yang pedas. Yang kedua, mungkin teman-teman bisa untuk meminum obat-obatan yang mengandung aluminium atau antasida untuk mengurangi lambungnya agar tidak nyeri atau mengurangi asam lambung. Nah, tadi teman-teman sudah lihat kan video singkat mengenai gastritis atau MAH. Bagi teman-teman yang sekarang terkena penyakit MAH, tidak perlu bingung karena di Apotek Sahabat sudah tersedia obatnya. Bagi teman-teman yang mau, langsung saja hubungi Sahabat Online by Apotek Sahabat, bisa melalui WhatsApp, Shopee, TikTok yang ada di akhir video. Terima kasih ya teman-teman, salam sehat. Inilah akibatnya jika teman-teman jarang mencuci muka. Yang pertama bisa menjadi kulit lebih kusam dan yang kedua adalah lebih kering. Hai, saya Apoteker Andre, kembali lagi di SBS Sehat bersama Sahabat Online. Karena dengan kalian mencuci muka dengan rutin, otomatis kalian dapat mengangkat sel-sel kulit mati yang terdapat di wajah kalian yang menjadi salah satu penyebab terjadinya wajah kalian menjadi kusam. Nah, selain itu, jika kalian jarang untuk mencuci muka, kalian juga bisa menjadi kering kulit kalian. Kenapa? Karena di wajah kalian itu kurang terhidrasi kulitnya. Nah, karena kurang terhidrasi tersebut akan menyebabkan kulit kalian menjadi kering. Nah, jadi banyak sekali nih faktornya. Selain faktor mencuci muka, kulit kalian juga harus dikasih asupan, yaitu adalah skincare. Dengan kalian rutin memakai skincare, berarti kalian sudah mempunyai cara untuk menghindari dari kulit kusam dan kulit kering. Nah, salah satu caranya yang pertama, kalian harus rutin nih mencuci wajah kalian. Nah, yang kedua, memakai moisturizer atau pelembab. Moisturizer atau pelembab ini dia berguna untuk meningkatkan menghidrasi kulit kalian. Jadi, agar kulit kalian tidak kering dan lebih terlihat lebih kenyal, lebih
lembab dan lebih glowing. Nah, bagi kalian yang ingin mempunyai wajah glowing, ayo mari dari sekarang kita rutinkan untuk mencuci muka dan memakai skincare. Mekanisme pelembab menghidrasi kulit adalah dengan mengurangi transdermal water loss atau disebut dengan TWL, dengan menarik air untuk menghidrasi stratum corneum dan epidermis. Beberapa bahan yang dapat mengurangi terjadinya TWL yang bersifat oklusif. Di antaranya adalah petroleum, parafin, dimetikon, siklometikon, dan minyak mineral. Bahan yang bersifat humektan dapat menarik air ke kulit, di antaranya gliserin, sorbitol, propilen glikol, hyaluronic acid, sodium, serta protein. Nah, teman-teman tadi kan udah lihat video singkat mengenai kulit kusam dan kering. Bagi teman-teman nih yang mau cari moisturizer, nggak perlu bingung karena sudah tersedia di Apotik Sahabat. Nah, tersedia Noroid Shooting Lotion, Cetaphil Moisturizer Cream, Physiogel DMC Lotion, serta Labore Skin Nutrition Gel. Yuk, buruan sekarang. Kalian bisa ke Apotik Sahabat atau kalian bisa menghubungi Sahabat online. Jadi kalian tetap bisa di rumah. Barang kalian bisa kami antar melalui kurir. Yuk langsung aja cek WA, Shopee maupun TikTok kami di akhir video ya. Sampai jumpa teman-teman, salam sehat. Teman-teman mau beli obat tapi lagi malas keluar, lagi hujan, macet, bahkan nggak dapat tempat parkir. Emang boleh beli obat cuma dari rumah aja? Boleh dong. Dengan Sahabat Online by Apotik Sahabat akan menjadi solusi permasalahan teman-teman selama ini. Sahabat Online langsung dilayani oleh apoteker yang berkompeten, menerima pesanan obat bebas, obat resep, ataupun susu beserta alat kesehatan. Kami juga bisa kirim ke mana saja. Untuk di area Samarinda, kami langsung kirim instan ya. Tunggu apa lagi? Langsung aja order di Sahabat Online by Apotik Sahabat. Halo teman-teman, bagi teman-teman nih yang berada di luar kota Samarinda yang ingin belanja produk di Apotik Sahabat, sekarang Sahabat Online ada solusinya. Sahabat Online menyediakan pemesanan produk secara online melalui WhatsApp, Shopee, dan TikTok. Ayo buruan teman-teman belanja di Apotik Sahabat melalui Sahabat Online. Terima kasih ya, salam sehat. Apakah sahabat tahu kalau misalnya sunscreen itu sangat penting loh untuk kesehatan kulit? Yuk simak penjelasannya. Kembali lagi bersama SBS Sehat bersama Sahabat Online dengan saya, Apoteker Dita. Sunscreen sendiri merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk menjaga kita dari sinar radiasi atau yang kita sering lihat itu UV atau ultraviolet. Banyak banget sediaan kosmetik yang mereka mencantumkan bahwa mereka memiliki SPF atau biasanya kita tahu itu Sun Protection Factor. Biasanya mereka dalam satu sediaan itu mencantumkan biasanya 45 plus atau 30 plus, bahkan ada yang kecil aja itu 25 plus, dan banyak banget yang sekarang kita pakai itu untuk sunscreen kita biasanya kita tambahkan dengan 50 SPF plus. Biasanya untuk melindungi itu dari UVA atau UVB. Sunscreen itu diperlukan untuk segala usia dan terutama untuk orang-orang yang kegiatan itu lebih banyak di luar ruangan. Setiap orang sangat membutuhkan sunscreen dan salah satu penyebabnya adalah karena kita tinggal di daerah atau wilayah tropis. Dan sunscreen itu sendiri memiliki banyak banget bahan-bahan di dalamnya. Jadi pemilihan sunscreen juga sangat penting agar tidak merusak kulit kita serta dapat melindungi wajah kita dari sinar matahari dengan maksimal. Nah, tadi itu adalah penjelasan singkat untuk pentingnya sunscreen untuk kulit kita ya sahabat online. Bisa berkonsultasi dengan apoteker untuk info lebih lengkapnya. Jaga kesehatan ya sahabat online. Terima kasih dan salam sehat. Bye-bye.